Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Halo dulur, ya apa kabare rek? Piye kabare cah? Grema kabare tretan. Moga pada apik kabeh ya. Sahabat Irari, selamat datang dalam Irari Talk 2026. Di mana hari ini kita telah sampai pada grup 6 dari Irari Talk 2026. Dan perlu diketahui bersama, begitu ya, sahabat Irari dimanapun Anda berada, Irari Talk ini merupakan salah satu rangkaian dari pemilihan Duta Wisata Raka-Raki Jawa Timur 2026. Dan harapannya, melalui Irari Talk ini kita dapat tahu bagaimana potensi, pengetahuan, dan pemahaman diri dari teman-teman finalis Raka-Raki Jawa Timur 2026. Dan jangan lupa, sahabat Irari yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, jangan lupa berikan komen positif dan dukungan sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Dan jangan lupa share, like, dan subscribe kanal YouTube Raka-Raki Jawa Timur. Dan sebelum itu, Raka-Raki Jawa Timur dan seluruh sahabat Irari yang ada di rumah, saya turut mengundang kelima kabupaten kota yang bergabung dalam grup 6 Irari Talk hari ini. Yang pertama ada dari Kabupaten Bojonegoro, Kota Madiun, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Situbondo. Baik, selamat sore rekan-rekan sekalian dan seluruh sahabat Irari yang menyaksikan. Kenalkan, saya Amar, perwakilan Raka dari tanah yang kaya akan energi, Kabupaten Bojonegoro. Salam hangat dari Bumi Angling Dharma. Perkenalkan, saya Amanda Zara Salsabila, perwakilan Raki dari Kabupaten Bojonegoro. Sekian, terima kasih. Good afternoon, everyone. Hello, Cha. Let me introduce myself. My name is Fazul Abrar, aka Raka Abrar. I am the representative of Pecel City of Kota Madiun. Thank you. Halo sahabat Irari, perkenalkan saya Naura Fauzia, akrab disapa dengan Naura, Raki dari Kota Pendekar, Kota Madiun. And thank you for having me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya, Mas Haji Setia Dharma Nugraha, perwakilan Raka dari Kota Probolinggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atania Syahputri Listia, umur 19 tahun dari Kota Probolinggo. Terima kasih. Baik, selamat sore Raka dan Raki dan sahabat Raka-Raki Jawa Timur. Perkenalkan, saya Fikri Maulana, finalis Raka-Raki Jawa Timur 2026 dari Kota Santri Pancasila, Kabupaten Situbondo. Terima kasih. Halo Taretan, selamat sore Raka dan Raki. Perkenalkan saya Inayah Lailidia atau biasa dipanggil Inay, berasal dari Kota Santri Kabupaten Situbondo, Mator Sakalangkong. Apa yang membuat hidup ini layak untuk diperjuangkan setiap waktu? Baik, terima kasih Raki atas pertanyaannya. Tentunya hidup kita layak karena ketika kita mempunyai tujuan yang jelas, maka dari itu kita akan selalu belajar untuk dapat berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Karena saya percaya bahwasannya ketika kita dapat menghargai proses, maka kita akan bersyukur jika kita mencapai suatu kesuksesan. Nantinya kesuksesan itu akan menjadi tujuan hidup yang akan kita capai dan akan kita syukuri. Karena kita sebagai individu harus merasa selalu bersyukur atas apa yang telah kita lalui dan apa yang telah kita pelajari. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus menjadi contoh baik sebagai generasi muda yang memiliki masa depan yang visioner. Terima kasih, Raki. Keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut, melainkan bertindak melampaui rasa takut tersebut. Dan kapan terakhir kali Anda mengambil keputusan paling berani dalam hidup Anda yang beresiko besar bagi masa depan Anda? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Keputusan yang saya ambil yang dapat mempengaruhi masa depan saya ketika saya memilih prodi dalam perkuliahan. Karena saya dari SMA berjurusan ilmu pengetahuan sosial, namun saya masuk dalam prodi ilmu lingkungan. Karena itu saya memiliki alasan bahwa saya memilih tidak
bukan hanya dengan kemauan saya, namun mengikuti oleh dari peraturan ayah saya, karena ayah saya menginginkan saya memasuki ke dalam prodi ilmu lingkungan. Saya menuruti peraturan dari ayah saya, dan alhamdulillahnya sampai sekarang saya bisa mengikuti perkuliahan dengan baik hingga semester 4 dan semester 5 dan naik semester 5. Sekian, terima kasih. Jika rasa percaya diri Anda adalah sebuah perisai, tercipta dari apa perisai tersebut? Jelaskan jawaban Anda. Okay, I will answer the question. If I had a shield, it will be a shield that builds from my courage. Because without courage, I cannot take a very big step for me to create my own success. And the shield will always protect me into all of the problems that make me have this life, and absolutely being a human being itself, where I have a courage to facing everybody, I have a courage to take another step if I fail, and learn every step that I follow. So I will have that own shield that always protect me, but not just to protecting me in my own life. It also drove me to getting me myself as a stronger person. Thank you. Apa arti kegagalan bagi Anda? Baik, terima kasih Raki Rahel atas pertanyaan yang telah diberikan. Bagi saya, kegagalan adalah sebuah feedback, bukan final result tentunya. Kegagalan memberitahu saya bahwa ada cara, strategi, atau bagian dari diri yang masih perlu diperbaiki tentunya. Jadi, menurut saya kegagalan tidak terlalu lama. Jadi, kegagalan tidak perlu selalu kita questioning kenapa kita gagal dan kapan saya berhasil, tetapi lebih memilih untuk bertanya apa yang bisa saya lakukan dan apa yang bisa saya pelajari dari kegagalan ini. Saya percaya kegagalan tidak mengurangi nilai seseorang. Justru cara kita bangkit setelah gagal menunjukkan kualitas diri kita yang sebenarnya. Because for me, failure is not the opposite of the success. It is part of the process, of course. Dan kegagalan hanya benar-benar menjadi kegagalan ketika kita berhenti belajar dan memilih. Jika Anda diberikan kesempatan untuk memberikan satu pertanyaan kepada seluruh umat manusia, pertanyaan apa yang akan Anda ajukan dan mengapa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Raki Rahel. Izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut. Ketika saya diberi kesempatan untuk memberi pertanyaan kepada seluruh umat manusia, yang pertama, saya akan menanyakan kepada umat manusia secara kolaborasi. Masa depan yang baik hanya dapat tercapai jika seluruh umat manusia bekerja sama melampaui perbedaan. Keberlanjutan pertanyaan ini mengingatkan saya pentingnya menjaga lingkungan budaya dan pariwisata Jawa Timur. Terima kasih. Apa satu hal keburukan yang Anda miliki dan ingin Anda ubah karena Anda tahu bahwa hal tersebut sangat menghambat Anda dalam pencapaian diri Anda? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Keburukan yang ada dalam diri saya adalah bagaimana cara saya untuk menanggapi orang lain untuk berkomentar tentang diri saya sendiri, karena saya terkadang memiliki rasa yang kurang bersyukur karena saya terlalu mendengarkan omongan dari orang lain. Dari hal tersebut, saya ingin memperbaiki diri saya sendiri melalui apa yang pernah saya lakukan di hari sebelumnya, agar saya bisa memperbaiki hari-hari ke depannya lebih baik. Terima kasih. Jika dirimu diberikan pilihan untuk mengasah satu bakat alami yang Anda kuasai atau mengembangkan skill mulai dari nol, mana yang akan Anda pilih dan mengapa? Baik, terima kasih Raki, cukup menarik pertanyaannya. Saya adalah mahasiswa desain komunikasi visual, dan bukan secara lahir saya telah memiliki bakat untuk bisa melukis.
itu merupakan hasil dari belajar saya dan dibantu oleh orang tua saya. Dan saya jika disuruh untuk memilih, maka saya akan memilih untuk belajar hal baru dari nol. Karena di kehidupan ini kita perlu hal-hal baru untuk menjalani hidup lebih maksimal lagi. Terima kasih. Banyak orang mengembangkan diri untuk menjadi yang terbaik di atas panggung. Bagaimana cara Anda untuk mengubah kesuksesan pribadi tersebut menjadi energi untuk mengangkat orang-orang di sekitar Anda agar sukses bersama? Baik, terima kasih Raki atas pertanyaannya. Bagaimana saya bisa mengangkat orang-orang sukses agar ikut di dalamnya? Yang pertama adalah tetap kita memberikan energi positif bagi orang sekitar. Karena sebagai generasi muda, saya percaya bahwa apabila kita memberikan energi positif, contohnya kita menebarkan kebaikan, akan tersalurkan juga kepada orang lain juga. Karena saya percaya kesuksesan merupakan awal langkah dari segalanya. Dan apabila kesuksesan tersebut dapat tercapai secara bersama-sama, maka akan menorehkan prestasi. Dan apabila kita dapat memberikan aksi, kemudian kita dapat berkolaborasi dan kita dapat menorehkan prestasi. Terima kasih, Raki. Dan sahabat Irari dimanapun Anda berada, sudah dapat kita lihat bagaimana luar biasa penampilan dari kelima kabupaten kota yang bergabung dari grup 6 Irari Talk hari ini. Dan selanjutnya kita akan memasuki sesi 2 terkait wawasan umum. Jangan lupa untuk terus berikan dukungan dan support positif di komen kanal YouTube Irari Raka-Raki Jawa Timur. Bagaimana Anda mendefinisikan konsep think globally, act locally dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari? Baik, Raki, terima kasih atas pertanyaannya. Think globally, act locally. Di era digitalisasi 4.0 dan di era society 5.0, kita harus sadar akan potensi teknologi yang sedang berkembang pesat pada saat ini. Bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan positif untuk menciptakan suatu inovasi yang dapat kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Dan kemudian, kita juga tidak lupa untuk selalu bersikap lokal untuk terus menumbuhkan citra diri lokal kita agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Maka dari itu, kita sebagai duta wisata harus menerapkan think globally dan act locally, karena kita merupakan sebagai role model bagi seluruh generasi muda, terutama yang ada di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih, Kaki. Saat ini, fasih berbahasa asing seringkali dianggap lebih keren dibanding menguasai bahasa lokal. Bagaimana strategi yang Anda lakukan agar generasi muda bangga menguasai bahasa internasional sebagai alat diplomasi tanpa melupakan bahasa ibu mereka? Bahasa asing sering dianggap sebagai bahasa dalam globalisasi. Menurut saya, hal ini tetap harus diimbangi dengan menggunakan nilai-nilai lokal atau dengan tetap mengedepankan nilai budaya dan tidak menghilangkan nilai asli dari bahasa ibu mereka, karena kita harus tetap tahu asal dan asli dari diri kita dari mana, dan kita harus tetap membawa itu kemanapun kita pergi, namun tidak tetap melupakan nilai budaya yang ada di dalam diri kita. Namun kita juga tidak menolak perkembangan zaman yang ada dengan tetap terus berinovasi dan berkontribusi untuk menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih. Banyak anak muda cerdas memilih untuk berkarir dan menetap di luar negeri karena merasa potensinya tidak dihargai di dalam negeri. Menurut Anda, apakah mereka memiliki tanggung jawab moral untuk peluang dan membangun tanah airnya, ataukah mereka bebas menentukan pilihan hidupnya sendiri? Baik, Raki, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, semua keputusan yang berujung kepada karir maupun hal-hal yang penting dengan mengaitkan kesuksesan bagi masing-masing seseorang itu merupakan pilihan dari kehidupan mereka masing-masing. Namun, pertanyaannya apakah ada kewajiban moral bagi kita sebagai anak bangsa untuk kembali apabila kita keluar
ke luar negeri kita tercinta ini untuk mengembangkan pendidikan maupun pekerjaan? Jawabannya adalah tentu juga. Dan karena ya maka dari itu, bagaimanapun terhadap semua pilihan kita maupun tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, kita harus selalu ingat bahwa negara kita ini di Indonesia adalah negara ibu kita, negara dari awal kita berdiri sebagai anak bangsa yang wajib untuk berkontribusi dan membantu sesama. Terima kasih. Industri fast fashion menyumbang limbah tekstil terbesar dan digandrungi anak muda. Bagaimana pandangan Anda tentang fast fashion dengan kaitannya dengan limbah tekstil yang dihasilkannya? Baik, terima kasih Raki Rahel atas pertanyaan yang telah diberikan. Menurut saya, fast fashion adalah dilema antara kebutuhan untuk mengikuti tren dan tanggung jawab terhadap lingkungan tentunya. Mode produksi yang cepat dan konsumsi yang berlebihan membuat pakaian memiliki usia pakai yang semakin pendek, sehingga volume limbah tekstil ikut meningkat juga tentunya. Karena itu menurut saya solusinya bukan sekedar menyalahkan industri atau meminta anak muda untuk berhenti membeli pakaian, tetapi membangun pola konsumsi yang lebih sadar dengan buy less, choose better, and use longer, reduce, reuse, recycle juga tentunya. Jika juga bisa mendukung produk lokal, melakukan thrifting secara bijak, serta menerapkan upcycling dan ekonomi sirkular. Sebagai Raki Jawa Timur, saya percaya generasi muda harus mampu menjadikan gaya hidup sebagai bagian dari solusi, karena sustainability is not just a trend, it is a responsibility. Terima kasih. Jika diberikan kesempatan untuk mengubah takdir warga terpinggirkan, apa yang akan Anda lakukan dan Anda ubah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika saya diberikan kesempatan untuk mengubah takdir warga terpinggirkan, apa yang akan saya lakukan? Saya akan melakukan pemberdayaan masyarakat, yaitu melalui saya akan meningkatkan kualitas SDM-nya, dan saya tidak akan membeda-bedakan antara masyarakat lokal maupun masyarakat yang ada di kota. Saya selalu menerapkan jiwa yang adil terhadap semua masyarakat yang berhak untuk mendapatkan kesempatannya. Terima kasih. Dalam industri hiburan, seringkali kelompok minoritas dihadirkan secara karikatural atau hanya sebagai pelengkap. Mengapa representasi yang utuh, adil, dan akurat itu penting bagi perkembangan psikologis anak-anak, khususnya dari kelompok minoritas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, representasi yang utuh, adil, dan akurat yang sangat penting karena media memiliki peran besar dalam membentuk cara pandang anak-anak terhadap diri mereka sendiri. Ketika kelompok mayoritas atau minoritas hanya ditampilkan secara karikatural atau sekadar pelengkap, hal itu dapat menimbulkan stereotip negatif dan membuat anak-anak dari kelompok tersebut merasa tidak dihargai. Terima kasih. Jika Anda menemukan perundungan di sekitar Anda, apa yang akan lakukan untuk menghentikannya? Baik, terima kasih. Jika saya menemukan bahwa di lingkungan saya telah terjadi perundungan, baik kepada rekan saya atau mungkin orang yang tidak saya kenali, maka saya akan melakukan teguran keras kepada orang yang telah melakukan bullying tersebut. Namun, sebelum itu, saya perlu melihat sebenarnya bullying dalam bentuk apa. Jika bullying tersebut dalam bentuk lisan, maka saya akan membantu untuk membela, dan jika dalam tindakan, maka saya akan melaporkannya pada pihak berwajib. Terima kasih. Mengapa diskriminasi masih terus terjadi di era modern ini? Baik, terima kasih Raki atas pertanyaannya. Mengapa diskriminasi masih sering terjadi pada era saat ini? Karena terdapat perbedaan, baik
yaitu antar suku, ras, dan juga budaya. Namun perbedaan itulah bukan menjadi suatu halangan, karena saya percaya sebagai generasi muda, sebuah perbedaan tersebut merupakan salah satu budaya yang ada atau kekayaan yang ada di Indonesia. Karena saya yakin sebagai generasi muda dan saya percaya sebagai generasi muda, beauty in diversity. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua dan itulah Indonesia. Terima kasih. Luar biasa sekali. Antusiasme dan jawaban yang sangat keren sudah menunjukkan bagaimana kualitas dari Raka-Raki Jawa Timur. Dan sahabat Irari yang ada di rumah, jangan lupa untuk terus memberikan dukungan sebanyak-banyaknya, komentar yang positif, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak mungkin. Dan jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube Raka-Raki Jawa Timur. Saya Rahel pamit undur diri. Beli Bunga Melati di Kediri. Terima kasih, saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.